Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Antoni Irawan, dosen Teknik Kimia Untirta. Kali ini saya akan menyampaikan tentang jaringan gas bumi, dan ini untuk bahan bakar rumah tangga, gitu ya. Jadi biar kita paham nantinya kalau ada jaringan atau penawaran gas bumi, gitu ya. Nah, itu seperti apa gitu penjelasannya. Oke, sebelumnya mohon bisa subscribe, karena dengan subscribe itu akan membuat channel ini semakin berkembang gitu ya. Kita pahami dulu gas bumi gitu ya. Bahwa gas bumi atau lebih dikenal dengan natural gas, gas alam gitu ya. Ini adalah campuran sama seperti itu, campuran hidrokarbon seperti LPG. Hidrokarbon yaitu hidrogen dan karbon. Kandungan utamanya gas metana. Jadi ini C1, karbonnya cuma satu, gitu ya. Bandingkan dengan LPG yaitu propana dan butana. Kalau propana C-nya 3 dan kemudian butana adalah C-nya 4. Sehingga gas bumi ini adalah gasnya lebih ringan dibandingkan LPG. Jadi lebih ringan gitu ya. Lebih ringan dan lebih mengalir lebih enak, lebih mudah gitu ya. Nah, ini tipikal gitu ya, tipikal di tabel ini bisa kita lihat komposisi dari gas bumi gitu ya. Jadi metananya sekitar 60-90%. Kalau metananya 60% berarti itu ada komponen lain yang bisa dikatakan komponen berat atau pengotor gitu ya. Dan kalau 90% itu adalah gas bumi yang bagus gitu ya. Dan kita coba lihat di sini prosesnya seperti apa. Jadi dari sumur gas pertama-tama dihilangkan kondensat, dan kondensat ini nanti bisa diolah lebih lanjut. Yang kedua dihilangkan juga airnya gitu ya. Setelah itu masuk ke Ruges pipeline. Ini Ruges pipeline. Untuk tahapan awal yaitu menghilangkan asid gas, gas asam. Ada 2 asid gas di sini, yaitu CO2 dan H2S. Dihilangkan kenapa? Pertama, H2S adalah merupakan gas yang berbahaya, gitu ya. Dia toksik, gitu ya, sehingga harus dihilangkan. Kemudian CO2 itu adalah gas yang asam dan bisa merusak nantinya, merusak sistem perpipaan, gitu ya. Kemudian setelah dihilangkan gas asidnya, maka tahapan yang berikutnya adalah menghilangkan H2O, airnya, kandungan air yang masih terbawa, yaitu dengan menggunakan glikol atau pressure swing absorption, gitu ya. Setelah hilang airnya, dilakukan tahapan berikutnya itu menghilangkan merkuri atau air raksa dengan molekular shift atau menggunakan karbon aktif. Setelah hilang, baru dihilangkan nitrogennya, gitu ya. Karena nitrogen ini mengurangi kandungan energi, gitu ya. Meskipun dia inert gas, gitu ya. Jadi dia harus dihilangkan, gitu ya. Bisa dengan cryogenic process atau absorption process, gitu. Selanjutnya adalah mulai dilakukan recovery NGL, gitu ya. Dan kita bisa produk dari proses NGL recovery ini bisa langsung, yaitu ke gas pipeline yang bisa didistribusikan, salah satunya nanti didistribusikan ke jaringan gas rumah tangga. Kalau selanjutnya apabila ingin gas alam itu dicairkan dan dikirim dengan cara yang jauh, misalnya dari Indonesia dikirim ke Jepang atau ke Korea, maka harus di tahap lagi, yaitu tahapan fraksionasi, gitu ya, dengan menghilangkan komponen-komponen berat selain metan, yaitu dengan cara dihilangkan etannya, dihilangkan propannya, dihilangkan butannya. Setelah itu untuk memastikan kembali, lakukan sweetening unit, menghilangkan kembali CO2 atau H2S sampai sekecil mungkin ppm, gitu ya. Baru tahapan berikutnya adalah proses pencairan, gitu ya. Proses pencairan, gitu ya. Oke, hanya ada rencana pengembangan subholding gas di bawah perusahaan gas negara. Jadi ada
holding energi di bawah Pertamina dan ada subholding gas, dan sini yang berperan adalah perusahaan gas negara. Dengan warna kuning menunjukkan ini jaringan pipa yang sudah ada. Jadi mulai dari Duri hingga ke daerah Pulau Jawa dan sebagian juga dari laut di dekat Pulau Madura dan masuk ke daerah Surabaya, gitu ya. Dan ini yang direncanakan, yang merah putus-putus, gitu ya, direncanakan. Nah, ini juga direncanakan, gitu ya. Jadi ada perencanaan untuk membangun pipa dari Jawa, dari Semarang ke arah Kalimantan untuk mengambil gas dari sini dan juga dari Pulau Natuna didistribusikan di Kalimantan bagian barat. Kemudian juga adanya pengembangan untuk metode gasnya, gitu ya. Pengambilan gasnya, sumber gasnya. Jadi tidak perlu ada eksplorasi gas di situ. Cukup dibikin namanya mini regas LNG, gitu ya. Ini banyak di Indonesia bagian timur, seperti di kepulauan Maluku ini. Ini namanya mini regas LNG. Nanti fungsinya banyak. Salah satunya adalah untuk membuat pembangkit listrik skala kecil, small scale mini plant, gitu ya, di bawah 5 megawatts, sekitar seperti itu. Kemudian juga pemerintah akan membangun FSRU, Floating Storage Regasification Unit. Nah, di sini ada beberapa lokasi. Arun pun sudah dijadikan terminal untuk menampung gas, gitu ya, karena Arun sudah tidak diproduksi lagi, gitu ya, untuk eksplorasinya, sehingga tempat penampungan gas untuk daerah Aceh dan sekitarnya. Kemudian ini Lampung akan dibangun FSRU, kemudian juga di sini Jakarta dibangun FSRU, kemudian juga Makassar. Jadi FSRU nanti sumber gasnya bisa dari beberapa lokasi, yaitu di Indonesia yang jelas sudah ada 3, Bontang di Kalimantan Timur, Donggi Sonuru, kemudian Tangguh di Irian. Dan ke depan akan dieksplorasi yaitu Masela. Nah, jadi kita masih punya sumber-sumber gas yang banyak sekali dan ini harus dioptimalkan, gitu ya. Nah, ini adalah pemanfaatan gas alam sendiri bermacam-macam, bisa sebagai listrik, dan listrik pun juga bisa 2 turbin yang dinamakan dengan combined cycle. Di situ bisa namanya PLTGU, pembangkit listrik tenaga gas dan uap, gitu. Jadi ini bisa meningkatkan efisiensinya. Kalau pakai uap aja mungkin sekitar 30% efisiensinya. Kalau pakai PLTGU dengan combined cycle 2 turbin itu bisa sampai 45%, gitu ya. Nah, kemudian gas alam pun atau gas bumi bisa diolah lebih lanjut menjadi hidrogen. Ini biasanya untuk pabrik pupuk, karena dilanjutkan dengan amonia dan pupuk urea, gitu ya. Maka lokasi-lokasi pabrik pupuk umumnya dekat dengan sumber-sumber gas. Kemudian selanjutnya bisa juga gas alam atau gas bumi diolah menjadi metanol. Metanol bisa dimanfaatkan bermacam-macam, termasuk untuk olefin, untuk bahan baku plastik atau produk kimia yang lain. Kemudian juga bisa langsung jadi bahan bakar, salah satunya bahan bakar untuk rumah tangga. Bisa juga dengan menggunakan teknologi Fischer-Tropsch untuk jadikan bahan bakar cair. Kemudian juga bisa jadikan asetilen dengan teknologi atau proses partial oksidasi, yaitu menggunakan oksigen substitutiometri. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang detailnya untuk jaringan gas, gitu ya. Karena perlu kita ketahui bahwa banyak dari kita masih butuh bahan bakar. Dan gas ini umumnya berada di daerah-daerah yang remote area, sehingga kita bisa manfaatkan untuk daerah-daerah yang sumber gas, gitu ya. Jadi di sini pemerintah membangun jaringan gas, gitu ya. Untuk apa? Untuk rumah tangga. Supaya apa? Supaya bisa membuat ketahanan energi nasional dan masyarakat lebih sejahtera, gitu ya. Dan ini sudah ada peraturan presidennya ya tahun 2019, gitu ya. Jadi udah normatifnya, dasar hukumnya sudah jelas, gitu ya. Dan di sini ada kata-kata memasak lebih mudah dan hemat, gitu ya. Lebih mudah kenapa? Ya jelas lebih mudah. Gas metan ini kan gas yang mudah terbakar, gitu. Jadi lebih ringan, gitu ya, dan lebih mudah dibakar, gitu. Dan lebih hemat karena
jaringannya hanya menggunakan jaringan gas, tidak menggunakan tabung-tabung gitu ya, sehingga biaya untuk investasinya bagi pemerintah yang membangun jaringan pipa, tapi buat masyarakat hanya membuka saja, dan ini bisa mendapatkan seperti kita menggunakan listrik gitu, tinggal diukur meterannya gitu ya, dan ini sekitar setengah lebih murah gitu ya. Jadi ini adalah rencana untuk penggunaan jaringan gas. Sampai sekarang udah hampir 500.000 rumah tangga yang menggunakan jaringan gas, termasuk di daerah saya ini Serang akan dibangun gitu ya, dibangun. Kemudian cara pembangunannya apa sih gitu ya? Ini dari website dari infografisnya punyanya SDM. Jadi pertama, dekat dengan sumber gas gitu ya, atau infrastruktur pipa gas. Serang kenapa dapat? Karena dekat dengan infrastruktur pipa gas. Karena banyak gas alam untuk industri yang lewat di daerah sini, termasuk dari Sumatera menuju ke Jakarta, pipanya melewati daerah Serang, sehingga dimanfaatkan untuk jaringan gas bagi rumah tangga gitu ya. Kemudian spesifikasi gasnya harus memenuhi gitu ya, memenuhi spesifikasi dalam pengertian selain tekanannya harus aman, kemudian juga diberi suatu zat yang mana itu juga mengamankan gitu ya, supaya tidak tahu bocor atau tidak bocornya gitu ya, dan diberi pelatihan juga masyarakatnya. Terdapat potensial pasar penggunanya, masyarakatnya ada yang menggunakan. Karena apa? Kalau kita lihat gas ini, gas alam ini, orang mau mengeksplorasi setelah ada pembeli. Kalau nggak ada pembeli, mengeksplorasi mas nanti nyimpennya seperti apa gitu. Jadi ini harus ada pembelinya dulu, penggunanya dulu, baru dihitung, kemudian dieksplorasi gitu ya. Sehingga dalam hal ini akan tidak ada gas yang terbuang atau dalam arti di flare gitu ya. Nah, kemudian juga ada komitmen dari pemerintah daerah. Nah, di sini nanti bisa saya perlihatkan suratnya gitu ya. Kemudian kaidah keselamatan dan keteknikan. Nah, ini contohnya, ini surat dari SDM ke masyarakat gitu ya. Dalam hal ini melalui RT. Nah, tujuannya apa? Dia mau membuat suatu jaringan pipa gas. Ada salah satu yang diversifikasi energi gitu ya. Jadi biar kita tidak tergantung dengan LPG, dan LPG ini cukup mengkonsumsi subsidi pemerintah yang cukup besar gitu, APBN kita gitu ya. Kemudian tadi sudah saya jelaskan, di sini harus ada komitmen dari pemerintah daerah, yaitu ada nota kesepahaman ESDM dengan pemerintah Kabupaten Serang gitu ya. Nah, untuk membangun jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga gitu ya. Jadi sudah jelas gitu ya. Insya Allah tahun ini akan dibangun di daerah tempat tinggal saya gitu ya. Nah, ini keuntungannya gitu ya. Lebih hemat dibandingkan LPG 3 kg, apalagi dibandingkan 12 kg gitu ya. Lebih praktis karena kita tidak bawa-bawa tabung ke sana kemari, tinggal kita seperti menggunakan listrik. Kemudian membantu mengurangi subsidi, bahwa kita tahu bahwa subsidi pemerintah untuk LPG itu hampir 40 triliun setahun, karena 70% impor gitu. Jadi 70% kita impor LPG gitu ya. Jadi ini cukup menggerus APBN kita. Lebih aman dan ramah lingkungan gitu ya. Karena di sini gas yang mudah terbakar, sehingga dia sempurna pembakarannya, lebih sempurna mungkin dibandingkan gas LPG. Dan ini bisa menghemat sekitar 90.000 bagi rumah tangga biasa gitu ya, penggunaannya gitu, setengahnya gitu dari penggunaan sebelumnya. Katakanlah sehari-hari menggunakan gas habis 200.000, maka bulan berikutnya mungkin hampir sekitar 100.000 lebih sedikit gitu ya. Kemudian ini komposisi gas untuk jaringan gas ke rumah tangga gitu ya. Ini untuk wilayah distribusi Depok yang sudah ada gitu. Jadi di sini metanya 80,93% gitu. Dan kita terlihat apinya juga api biru gitu ya, tidak terlihat api merah. Jadi ini jelas lebih bersih gitu ya, lebih bagus penyalaannya gitu ya. Jadi di sini bahwa jaringan gas bumi rumah tangga ini lebih ringan gasnya yang ada di dalam, dan lebih bersih dan lebih aman. Karena apa? Dengan lebih ringan, gas ini akan lebih mudah terbawa aliran udara pada saat kita ada penyalaan atau kebocoran, maka bisa langsung dibuka pintu dan mengalir. Kalau propan dan butan ada potensi dia masih tersimpan karena gasnya lebih berat daripada udara. Jadi hampir 1,5 kali lipatnya
lebih berat LPG dibandingkan udara, gitu ya. Kalau untuk gas bumi ini setengahnya, gitu ya, setengah, gitu. Kemudian tekanannya juga lebih kecil. Karena apa? Ini karena untuk mengalirkan dalam pipa. Kalau LPG karena untuk menampung, gitu, sehingga harus tekanannya tinggi, gitu ya. Jadi di sini jelas lebih aman jaringan gas bumi, gitu ya, dibandingkan LPG. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, gitu ya. Jangan lupa untuk subscribe dan share serta beri komen, gitu ya, sehingga channel ini akan terus berkembang. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.